Ya Allah kami yang hidup, di dalam kerapuhan hidup kami ini ya Tuhan. Biarlah kami meyakini bahwa tangan Tuhanlah yang memegang hidup kami. Sehingga kami boleh tetap teguh berdiri sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Namun karena Engkau yang memegang kami. Kami sebentar merenungkan firman-Mu. Roh Kudus boleh menuntun dan membimbing setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami ini kami haturkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rajeng Semeng. Ya. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian pada hari ini. Mari kita boleh memberikan salam buat teman-teman kita, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang di rumah, menyaksikan melalui streaming. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Bagian ini merupakan peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kita para pembaca hari ini. Paulus menggunakan analogi atau penggambaran bangsa Israel untuk mengingatkan jemaat Korintus maupun kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kemudian ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mari bersama-sama kita baca ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, adakah manusia terkuat di dunia ini? Dalam sebuah artikel mencatat manusia yang terkuat di dunia ini tahun 2025 itu berasal dari Amerika. Namanya Trey Mitchell. Dia mampu mengangkat beban 500 kg. Ini bukan foto saya Bapak Ibu ya. Kalau saya mengangkat beban 500 kg mungkin sudah patah tulang ya. Saudara-saudara, saya bisa mengangkat beban 30 kilo, 40 kilo mungkin masih mampu. Dulu mungkin 50 masih ya bolehlah bisa. Dalam jarak dekat sini sampai kursi situ ya. Dulu saya kuli Bapak Ibu, ngangkat beras atau gabah dari sawah yang jauh dibawa ke jalan untuk dinaikkan ke truk ya. Masih kuat dulu. Saya dulu juga pernah kuli untuk bekerja ngambilin kelapa. Sehari saya
bisa manjat 5 sampai 4 pohon. Ya. Tapi yang keenam kakinya sudah gemeteran. Ya. Saudara-saudara, dan tidak mudah ya untuk memanjat pohon. Saya tanya di Karyasari, wih bisa hebat lebih dari saya. Mereka bisa 7, bisa 8, ada yang sehari bisa naik 10 cari busung. Ya. Wih, kuat sekali Bapak. Saya 6 saja sudah gemeteran kaki gitu ya. Sudah, tapi sekuat apapun manusia bisa ngangkat beban 500 kg. Tapi 501, 505 kg mungkin dia nggak bisa ngangkat. Artinya apa? Ada keterbatasan. Ada sebuah limit kemampuan manusia untuk mengangkat beban. Bahkan mungkin dalam banyak hal dalam hidup kita. Saudara bisa punya banyak perusahaan, banyak toko, banyak usaha. Ya. Tapi 3-4 usaha bisa kita handle. Lebih dari itu. Mungkin ya bisa dengan hire orang dan sebagainya, mungkin bisa. Tapi kita punya batas kemampuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya Rasul Paulus di dalam surat Korintus, dia juga bicara tentang batas kemampuan. Di dalam hal apa? Bukan hanya dalam masalah fisik saja, namun juga di dalam hal terkait dengan masalah pergumulan, menanggung kesulitan, menanggung cobaan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menarik, yang menjadi fokus utama Paulus bukan masalah limit atau kemampuan kita, melainkan kepada kuasa Tuhan atau kekuatan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini yang disebutkan oleh Rasul Paulus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Tapi bukan fokus kepada kekuatan kita, melainkan kepada Allah yang memberi kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya kebenaran yang mau diajarkan di dalam bacaan kita pada hari ini? Apa saja pencobaan yang dialami oleh jemaat di Korintus? Dan apa tujuan pencobaan, kesulitan, atau pergumulan itu diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Saya kira ini menjadi pergumulan-pergumulan real, pertanyaan yang mungkin sehari-hari bahkan hari ini saudara juga menanyakan itu kepada teman, kepada hamba Tuhan, mungkin kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran penting yang mau diajarkan di dalam bacaan kita hari ini. Yaitu yang pertama, bahwa realitas hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan cobaan dan juga pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang hadir hari ini senang dan berharap mengalami cobaan, mengalami kesulitan? Saya kira semua akan geleng kepala. Ada yang berharap pulang dari tempat ini ban mobilnya kempes? Nggak ada. Ada yang berharap pulang dari tempat ini berantem sama istri, berantem sama suami? Nggak ada. Tidak ada yang senang, bukan? Tidak ada yang senang terhadap yang namanya cobaan atau pergumulan hidup. Tapi realitanya, cobaan, pergumulan itu bisa datang. Paul David Tripp berkata, penderitaan itu tidak abstrak. Bukan teoritis, tapi sesuatu yang real. Dapat dirasakan dan bisa memasuki pintu semua orang. Artinya apa? Tidak pandang bulu. Saya bisa mengalaminya, saudara bisa mengalaminya. Pendeta bisa mengalaminya, jemaat bisa mengalaminya. Seorang raja presiden bisa mengalaminya, rakyat jelata juga bisa mengalaminya. Tidak ada yang kebal terhadap penderitaan. Bisa dialami oleh siapa saja. Dan Paulus menegaskan hal ini di dalam bacaan kita. Dia berkata pencobaan biasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan pencobaan yang lazim. Kalau dalam bahasa Jawa, bahasa saya, itu pencobaan kang lumrah. Lumrah itu artinya apa? Umum, biasa, lazim, dan wajar. Sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata pencobaan itu memiliki pengertian pencobaan yang merujuk kepada ujian atau pengalaman yang menantang iman seseorang. Baik godaan terkait dengan dosa maupun situasi sulit yang menguji ketahanan atau keteguhan serta integritas seseorang. Lalu yang kedua yang menarik,
kata pencobaan itu juga bisa berarti pembuktian yang memperkuat iman. Misalnya kita diizinkan mengalami kesulitan, kita diizinkan mengalami penderitaan atau pergumulan masalah. Untuk apa? Membuktikan karakter, menguatkan kita, dan memurnikan iman saya dan saudara. Saudara, jadi menarik kalau kita belajar arti kata ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan perlu kita ketahui, saudara, di dalam Alkitab mencatat kisah-kisah, pencobaan, penderitaan, kesulitan. Begitu banyak orang secara bangsa Israel, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tidak ada di antara mereka yang tidak mengalami yang namanya pencobaan ataupun kesulitan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Alkitab juga menghadirkan kepada kita pribadi Allah yang selalu hadir, yang peduli, yang mengerti segala penderitaan yang engkau dan saya alami. Amin. Itu luar biasanya. Dan kita bisa melihat, misalnya di dalam Alkitab ada penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dia dalam waktu sekejap bangkrut, mengalami keterhilangan begitu banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ada jemaat yang kehilangan uangnya. Betapa sedih dia cerita. Aduh Pak, uang saya hilang. Ya, itu baru uang mungkin beberapa ratus ribu. Ayub kehilangan usaha dan segala dalam hidupnya. Dia mengalami itu. Pemazmur, sekalipun dagingku, tubuhku habis lenyap. Saudara, pemazmur banyak kali juga menggambarkan bagaimana dia mengalami penderitaan, pencobaan dalam hidupnya. Ya, kemana aku dapat lari dari roh-Mu Tuhan? Dia berteriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan hal ini terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para nabi tidak kebal juga terhadap yang namanya pencobaan. Mereka ada yang dianiaya, mereka ditolak. Para nabi juga menghadapi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen mula-mula kita melihat ketika mereka percaya, bukan berarti lalu hidupnya nyaman, tentram, damai, sentosa. Tapi mereka juga mengalami yang namanya penganiayaan, yang namanya kesulitan, yang namanya pencobaan. Para rasul, masih banyak lagi data-data yang kita bisa lihat. Alkitab menunjukkan kepada kita betapa mengerikannya penderitaan, pencobaan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa godaan, cobaan yang dialami oleh jemaat di Korintus? Kalau kita belajar surat Korintus ini menarik. Satu gereja yang besar, bertumbuh dengan baik, banyak sekali orang-orang yang berpotensi, ya, orang-orang yang mungkin secara pendidikan juga oke, sumber daya yang luar biasa. Namun gereja ini juga menghadapi cobaan yang begitu besar. Ada godaan keangkuhan hidup di sebuah kota metropolitan. Mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang sukses di kota ini. Tapi keangkuhan hidup menjadi bagian yang hidup di dalam jiwa orang-orang yang ada di Korintus. Masalah perpecahan, keributan antar jemaat. Merasa golongan ini lebih baik, golongan Apolos lebih hebat. Perpecahan, ada penyembahan berhala, merajalela juga. Godaan percabulan, godaan kemerosotan moral, godaan bersungut-sungut. Bahkan sampai persoalan-persoalan yang sepele yang menurut kita sederhana. Masalah makanan. Saya tanya, ada di antara saudara yang tidak pernah ribut masalah makanan? Ada? Saya kadang-kadang sama keluarga juga begitu. Dalam perjalanan, mau makan apa ini? Saya sambil nyetir kadang-kadang tidak segera diputuskan, ya kan? Ribut jadinya, jadi dongkol. Bisa ribut. Itu hal yang sepele, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi inilah realita hidup kita. Inilah kondisi yang kita hadapi. Mereka menghadapi itu. Bahkan kita hari ini juga menghadapi godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Lalu apa pesan pentingnya bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Paulus menegaskan di ayat 12. Awas, jangan ponggah, jangan sombong, jangan tinggi hati. Kenapa? Barang siapa menyangka dia kuat teguh berdiri, hati-hati. Dia bisa jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saya kira peringatan bagi kita sekalian.
Siapa yang menyangka dia bisa kuat berdiri? Dialah yang akan jatuh. Saya teringat kisah tragis yang dalam sejarah dunia, tenggelamnya kapal Titanic. Menurut informasi, perancangnya sempat berkata waktu diwawancarai bahwa kapal ini adalah kapal tercanggih, teraman. Sehingga orang begitu antusias pengen sekali untuk naik kapal yang mewah dan megah ini pada masanya. Bahkan berkata, Tuhan tidak bisa menenggelamkan. Saudaraku, kepunggahan, kesombongan, salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan kalau kita merasa kita sudah hebat, kita kuat, hati-hati. Maka kita bisa jatuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi peringatan yang penting. Dan jemaat di Korintus mungkin mengalami itu. Keangkuhan yang ada di kota itu mungkin mulai mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen. Mereka melayani, saya sudah melayani, saya bisa bahasa roh, saya bisa karunia bernubuat. Saya hebat. Paulus memberikan peringatan. Tuh bangsa Israel. Ini aku berikan sebagai peringatan bagi kamu. Jangan bongkar. Siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hati, dia bisa jatuh. Yang kedua, pesan pentingnya, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Di situ Rasul Paulus menegaskan, mengingatkan kita, supaya apa? Supaya kita waspada, agar tetap menjaga hidup kita ini, supaya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, ada 4 kali seruan, janganlah, janganlah, itu disampaikan oleh Rasul Paulus, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Janganlah apa? Kalau kita mempelajari surat Korintus 10 ini, saudara nanti klik pasal 6 itu akan muncul. Kenapa dia menyebutkan janganlah? Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Ayat yang ke-6 itu, janganlah kita melakukan hal yang jahat seperti dilakukan bangsa Israel. Apa itu? Yaitu kerakusan. Kami makanannya ini terus Tuhan. Nggak makan daging, mereka minta daging. Dikatakan mereka kerasukan nafsu rakus, keserakahan. Janganlah kamu serakah seperti bangsa Israel. Dan ini adalah godaan yang juga bisa melanda siapapun. Kerakusan atau keserakahan. Terkait makanan, terkait harta benda, dan banyak hal. Jabatan, posisi. Orang bisa jatuh di dalam hal keserakahan. Atau ada orang yang bilang jadi orang jangan kemaruk, gitu ya. Kemaruk, serakah. Saudaraku, ini sesuatu yang real. Kita menghadapi godaan-godaan itu. Ya, ayat yang ke-7 bicara tentang apa? Janganlah kamu jatuh dalam penyembahan berhala. Kisah bangsa Israel waktu mereka menunggu Musa dan mereka minta dibuatkan patung lembu emas. Ayat yang ke-8, waktu bangsa Israel berada di Sitim, mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Dan perempuan-perempuan Moab itu membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Dan saudara yang mengerikan pada waktu itu, Tuhan menghukum dan menewaskan 24.000 orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi seruan janganlah ini menjadi peringatan yang penting. Ya, ayat yang ke-9 bicara tentang apa? Mereka mencobai Tuhan, mereka melawan Tuhan dengan menggerutu kepada Musa. Tidak ada roti Tuhan. Di sini nggak ada roti, nggak ada air. Mereka mencobai Tuhan. Paulus mengingatkan, jangan seperti mereka. Ayat yang ke-10 bicara tentang apa? Tentang sungut-sungut, mengeluh, menggerutu. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel pada waktu itu 14.000 orang tewas. Saudaraku, ini menjadi peringatan yang penting bagi kita. Supaya apa? Kita tetap waspada, menjaga agar tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di mana lingkungan kita berada, ada begitu banyak godaan. Di mana saudara bekerja, di mana saudara punya usaha, di sana juga banyak godaan-godaan, kesulitan yang bisa kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami. Mungkin ada lingkungan yang toksik, ada teman yang toksik yang kau hadapi. Itu menjadi satu pergumulan dalam hidup kita. Saudaraku, hati-hati. Mungkin kita merasa hebat, merasa kuat.
Tapi hati-hati, jangan ponggah karena kita bisa jatuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua, pembelajaran penting bagi kita. Alkitab menegaskan ada realitas yang begitu mengerikan dari kesulitan, penderitaan, cobaan yang kita alami. Tapi di dalamnya Alkitab juga menghadirkan kepada kita pengharapan yang mulia. Amin. Pengharapan yang mulia itu apa? Yaitu kekuatan dan jalan keluar di dalam Tuhan. Pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa. Tapi kita punya Allah yang setia. Amin. Allah yang sanggup menolong kita. Allah yang tidak akan memberikan pencobaan melebihi kemampuan kita. Tapi Dia akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Sepasang suami istri bernama John dan Jenny. Gak ada yang namanya Jenny ya. Pak Jenny gak ada ya. Ini Jenny ya, bukan Jenny. Saudara, mereka bertemu di sebuah pesawat. Cinta pertama mereka. Waktu dalam perjalanan liburan. Sweet gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kemudian pacaran dan menikah. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Mereka hidup bahagia. Menikmati sukacita di dalam rumah tangganya. Tapi kehidupan John dan mulai berubah setelah 17 tahun pernikahannya. Suatu hari Jenny mengalami sakit dan memeriksakan ke dokter, lalu hasil pemeriksaannya dia didiagnosa mengalami sakit kanker ganas. Mereka mengupayakan pengobatan sebagaimana yang bisa diupayakan. Tapi kondisi Jenny semakin memburuk. Mereka bergumul di hadapan Tuhan. Kondisinya tidak membaik. Sampai akhirnya Jenny dipanggil oleh Tuhan. John sangat terpukul oleh karena kepergian Jenny yang ia cintai. Cinta pertama dan terakhirnya. Saudara-saudara, dia bersedih, dia menangis. Dia mulai merenung seorang diri. Dia sering melamun. Dia mulai marah dengan keadaannya. Dia mulai marah jadi orang tua tunggal. Dia marah dengan orang-orang di sekitarnya. Lihat orang yang lebih bahagia, dia marah. Sampai dia juga mulai marah kepada Tuhan. Dia nggak mau lagi berdoa. Dia nggak mau lagi datang ke gereja. Dia nggak mau lagi mengikut Tuhan. Dia nggak mau lagi melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekelumit cerita dari John dan Jenny. Mungkin gambaran dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang kita alami. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami kesulitan. Paul David Tripp mengingatkan bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ketika mengalami pencobaan, kesulitan, itu adalah sebuah peperangan rohani. Kita tidak hanya berjuang masalah tubuh, masalah fisik, masalah jasmani, tapi juga masalah hati. Betul? Kita tidak hanya pencobaan, kesulitan itu tidak hanya menyerang keadaan kita, melainkan juga jiwa kita. Bahkan bisa membawa kita kepada ketepian iman kita. Seperti yang dialami oleh John. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengalami hal itu. Ketika pencobaan, kesulitan, penderitaan dia alami. Saudara, bukan hanya menyerang fisiknya, tetapi juga jiwanya. Di dalam 2 Korintus 11, Rasul Paulus berkata, aku dilempari batu, aku kelelahan, aku dicambuk, aku kelaparan, aku kedinginan. Bahkan kerap kali aku tidak makan. Aku berhadapan dengan bahaya maut, banjir, dan sebagainya. Lalu dia berkata apa? Aku berkata seperti orang gila. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bukan hanya fisiknya, bukan hanya tubuhnya yang mengalami serangan, tapi juga hati, jiwanya. Sampai Paulus berkata, aku seperti orang gila. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita pernah mengalami pergumulan yang demikian, sampai kita mengungkapkan sebuah kata, hanya aku ini sudah kayak orang gila. Gitu ya. Keramas atau menyisir rambut, nggak sempat pakai mengurus diri, nggak sempat. Ada yang sampai seperti itu? Rasanya belum ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia, saudara perhatikan, Elia yang begitu tampak luar biasa, berdiri dengan tegak di hadapan ratusan nabi-nabi Baal. Tapi waktu dia dikejar-kejar seorang perempuan bernama Isabel untuk dibunuh,
Elia bisa lari dan dia bersembunyi. Dalam pelarian dan kesendirian itu, apa yang terjadi terhadap Elia? Saudara, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, dikatakan di sana, dalam pelarian, kesendirian, dan kekeringan batin itu, Elia berkata dia ingin mati. Tuhan, ambillah saja nyawaku. Saudaraku, jadi bukan hanya fisik, bukan hanya tubuh kita yang lelah, yang tidak berdaya. Tapi penderitaan, pencobaan, itu adalah peperangan rohani yang juga menyerang hati ataupun jiwamu dan jiwaku. Paulus mengatakan, jangan ponggah, barang siapa menyangka dia kuat berdiri, dia bisa jatuh. Saudara, siapa yang bisa menyangka Elia yang begitu berani, seorang nabi besar, terkenal di hadapan ratusan nabi Baal, dia begitu gagah dengan penuh keberanian melawan ratusan nabi Baal itu. Tapi ketika dikejar-kejar oleh Isabel, dia lari begitu ketakutan dan dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku, aku gak sanggup lagi. Ini sangat berat Tuhan. Saudaraku, itulah realitas. Alkitab menyebutkan, Paulus menjelaskan realitas pencobaan itu. Tetapi Alkitab juga memberikan kepada kita pengharapan yang sangat mulia, yang lebih dari segalanya. Yaitu janji kesetiaan Allah kepada umatnya. Bahwa dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan engkau dan saya kekuatan ketika menghadapi segala macam pencobaan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paul David Tripp mengatakan juga demikian. Satu kalimat yang begitu indah. Ketika kita berada di dalam pencobaan, kesulitan, kita tidak berdaya. Tetapi kita lari ke arah penghiburan kasih karunia yang bersinar paling terang di dalam kegelapan penderitaan. Maka engkau dan saya akan menemukan kekuatan dan pertolongan di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau engkau saat ini berada dalam kegelapan penderitaan, sedang pusing, rumit dengan berbagai macam urusan usaha, urusan kuliah, urusan rumah tangga, anak, dan sebagainya. Di mana? Kemana engkau dan saya lari? Itu menjadi perenungan, pertanyaan yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Kemana engkau dan saya lari waktu kita sedang susah? Waktu kita sedang dalam kesedihan, waktu kita sedang di dalam pergumulan, waktu kita dalam pencobaan, tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur. Di mana kita lari? Konsultasi kepada konsultan hukum? Konsultasi kepada ahli pajak? Apakah kita betul-betul menjadikan Tuhan tempat pelarian kita? Di mana? Di sanalah ada kasih karunia yang bersinar paling terang di tengah kegelapan. Ataukah kita mencari di lorong-lorong yang sempit yang bisa memuaskan kedagingan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dan 9, dia menegaskan ketika dia ditindas, ketika dia dianiaya, saudara, dia lari kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan dia berkata, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami ditindas, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan, bukan diri kami. Kita banyak keterbatasan. Mungkin kita punya 100 persoalan, ada yang lainnya punya 200 persoalan. Bukan masalah 200, 300. Tapi siapa yang memberi kekuatan kepadamu dan kepadaku. Amin. Itu yang menjadi penting, yang mau Paulus sampaikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita juga dalam situasi terjepit. Tapi kalau engkau lari kepada Tuhan, engkau tidak akan habis akal. Hari ini engkau mungkin ditindas, engkau habis akal, tapi engkau tidak akan pernah putus asa karena engkau punya Allah yang sanggup menolong, memberi kekuatan dan jalan keluar. Kita mungkin ditinggalkan sendirian, tapi Allah tidak meninggalkanmu. Kita tidak akan dihempaskan.
Allah selalu bersamamu dan bersamaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang nenek yang sederhana. Dia nggak bisa baca. Dia juga bahasa Indonesia sangat terbatas. Dia menjadi orang percaya dan setelah beberapa tahun ikut Tuhan, suatu kali keluarganya mengajak dia untuk kembali. Dia diintimidasi, bahkan dia mengalami kekerasan. Dia ketakutan begitu luar biasa. Tapi dia tetap tidak mau untuk kembali ke kehidupan lamanya. Dia menegaskan, saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Kalipun hari itu dia harus pergi dari rumah itu. Tapi nenek sederhana ini, dia mengambil satu keputusan yang penting, yang krusial dalam hidupnya. Bukan hanya keputusan hari itu, tapi juga untuk hidupnya di masa yang akan datang. Dia tetap memilih ikut Tuhan, walaupun dia harus pergi dari rumahnya. Saudara, siapa yang membuat nenek ini bisa berkata demikian? Dia nggak hafal pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Dia nggak hafal. Tapi ada satu yang dia tahu. Kemana dia harus lari, yaitu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kasih karunia yang bersinar di tempat yang paling gelap itu. Dialah yang menuntun nenek sederhana yang sudah rentak. Dia kita dorong sedikit aja udah jatuh. Saudara, tapi dia punya kekuatan untuk mengambil satu keputusan yang benar. Karena siapa? Ada Allah yang melindungi dia, yang sudah menyelamatkan hidupnya. Dan itulah yang dia pegang teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan terus mengalami penderitaan atau cobaan. Tapi kalau kita datang dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan hidup dengan hati yang diubahkan, iman yang lebih kokoh, dan memiliki sukacita sekalipun berada di dalam kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga kebenaran penting yang kita mau pelajari hari ini, bahwa melalui penderitaan, Tuhan mempersiapkan kita untuk dipakai oleh Allah. Saudaraku, pencobaan, penderitaan itu kadang kita pandang sebagai momok yang menakutkan. Kenapa? Karena bisa melumpuhkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita begitu banyak persoalan, menjadi stres, makan enak apa tidak Bapak Ibu? Rasanya hambar. Waktu sakit, bergumul sakit, makan yang enak, ada makanan enak, rasanya bagaimana? Pahit. Melumpuhkan banyak hal, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Kita pun nggak bisa juga bertindak dengan baik. Kita bisa juga mengalami banyak kesulitan. Kenapa? Pergumulan persoalan yang membuat kita stres itu bisa membuat kacau di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan pandang remeh pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi sehari-hari, sekalipun hal-hal yang sepele. Saudara, orang percaya harus punya prinsip yang berbeda, cara pandang yang berbeda ketika kita menghadapi pencobaan dan kesulitan hidup. Saudara, menurut Paul David Tripp, pencobaan atau penderitaan itu memiliki tujuan pelayanan. Yaitu apa? Dimaksudkan bukan membuat kita menarik diri, tetapi untuk memimpin kita keluar dan memberitakan kepada orang lain tentang keindahan pengharapan, tentang penghiburan, tentang keamanan, tentang damai sejahtera dan keselamatan yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, saudara, itu adalah satu kesempatan di mana Tuhan mempersiapkan kita untuk kita menjadi alat Tuhan, memberitakan penghiburan, pengharapan, keamanan, damai sejahtera, dan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk hidup bagi Allah, bukan lagi melayani diri sendiri. Dan Paulus menegaskan hal ini di dalam Roma 6 ayat 11. Kita sudah mati kan bagi dosa, tapi harus hidup bagi Allah. Dan di dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus menegaskan bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku.
Jadi saudara-saudara, ada sebuah panggilan mulia di dalam hidup saudara dan saya. Di mana melalui hidup saudara dan saya, kita dipanggil untuk melayani Allah. Untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui pergumulan, salah satunya melalui pergumulan, melalui kesulitan, pencobaan itu, Tuhan membentuk kita untuk dipersiapkan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-6. Di sana Paulus berkata begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan bagi kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan, Paulus mengalami penghiburan Allah. Apakah hanya supaya dia terhibur, kemudian dia menjadi kuat, dia menjadi senang, dia menjadi sukacita untuk dirinya sendiri? Tapi Paulus berkata di situ, aku dihibur supaya aku bisa menjadi agen penghiburan di dalam hidup orang lain. Amin. Saudara, sampaikan kepada kanan kirimu, jadilah agen penghiburan buat orang lain. Bilang ke kanan kiri, jadi agen penghiburan bagi orang lain. Ketika Paulus mengalami kesulitan yang berat, mendapat kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Paulus siap dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Amin. Itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya sekadar kita bergumul berdoa Tuhan sembuhkan, lalu disembuhkan oleh Tuhan, mengalami mujizat. Sudah, berhenti sampai di situ. Lalu kita bernyanyi haleluya sampai halelupa. Bahwa Allah sudah menolong saudara. Saudaraku, Allah ingin kita menjadi agen penghiburan. Agen yang menguatkan, dipakai Allah menguatkan orang lain. Saudaraku, dalam pelayanan yang saya secara pribadi juga terjun di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya sering mengalami atau menghadapi, ketemu dengan banyak orang yang hopeless dalam hidupnya. Saya lagi nganter orang sakit, duduk di rumah sakit, ngantri, nunggu obat, nganter jemaat. Tiba-tiba ada orang datang. Pak Sigit. Kaget saya. Siapa ini? Saya pikir tukang rentenir ya. Ternyata teman. Siapa sakit? Cerita anaknya sakit. Aduh, pusing Pak. Udah bolak-balik ke rumah sakit, belum sembuh. Ini ke dokter, ini ke dokter, ini ke dokter, itu lagi, pindah lagi. Waktu saya nganter orang-orang sakit juga begitu, pindah ke dokter ini, ke poli ini, ngurus ini, cari rujukan, balik lagi. Pusing 7 keliling. Saudara-saudara, tapi Tuhan siapkan itu untuk menjadi penghiburan. Dia mulai patah semangat, nah Pak tetap semangat. Ya, nanti Tuhan pasti kasih jalan. Untuk menguatkan, walaupun dia bukan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jadikan momen-momen dalam hidup kita itu walaupun sulit, tapi menjadi bagian spesial. Karena Tuhan mengerjakan dalam hidupmu, dan hidupku ini adalah karya yang spesial. Amin. Jadi kalau sudah dikasih yang spesial-spesial itu harusnya kita seneng kan. Jangan susah melulu, menggerutu, ngomel, menggerutu kayak bangsa Israel bersungut-sungut. Nggak ada roti, nggak ada air, nggak ada daging Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masalah ini belum selesai, masalah itu selalu mengeluh saja. Hidup kita tidak begitu, saudara. Kita diajarkan untuk apa? Sekalipun ada kesusahan, kita bisa tetap melihat sukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, lebih daripada itu adalah apa? Untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Bahwa kita sudah mengalami penebusan, keselamatan. Dan kita harus bagikan hadiah paling spesial dalam hidup itu kepada orang lain. Itulah yang penting yang Tuhan mau kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam sebuah persekutuan suatu kali ada ibu yang bersaksi. Ibu yang nggak bisa baca juga, nggak bisa nggak terpelajar. Sederhana. Dia punya rumah ukuran 6
kali 7. Sederhana rumahnya. Usuk-usuknya ya pakai kayak bambu, ya sederhana. Temboknya masih belum diplester, ya. Cukup sempit rumahnya. Dia dulu bukan orang percaya. Kemudian bertobat jadi orang Kristen. Suatu hari dia dipanggil dalam seperti sidang keluarga. Dia diminta untuk kembali seperti mbah tadi. Saudara, ibu ini kalau ngomong di depan umum itu nggak lancar seperti mungkin bapak ibu. Dia kalau ngomong di depan umum kadang-kadang tidak lancar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi siapa yang menyangka dia berani memberikan satu jawaban yang mungkin tidak terduga dan tidak kita pikirkan. Dia diminta, ayo balik ke keluarga. Kalau kamu mau balik, kamu tak kasih rumah, tak kasih tanah di sini. Jadi sudah tenang saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak tergiur hari ini? Kalau ditawarin uang, ditawarin tanah, ditawarin rumah. Untuk yang program pemerintah rumah subsidi, orang berlomba-lomba untuk dapat rumah subsidi kan. Tapi ibu yang sederhana ini, dia menjawab. Dia berkata ke suaminya, dah nanti kamu diam saja, biar saya yang ngomong, dia bilang gitu. Lalu dia memberi jawab, saya sudah ikut Tuhan bersama dengan suami. Jadi saya akan tetap ikut suami, ikut Tuhan dan bersama dengan suami saya. Saya tidak memutuskan hubungan keluarga. Walaupun saya berbeda secara agama, tapi saya masih keluarga. Menganggap engkau keluarga, engkau kakak, engkau adik, engkau keponakan. Jadi saya tetap menghormati dan saya berharap kita tetap hidup sebagai keluarga, sebagai saudara. Padahal dia kalau ngomong di depan umum nggak bisa seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam persekutuan dia menyaksikan itu, memberi kekuatan, penghiburan bagi yang lainnya. Mungkin yang lainnya juga mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Saudara, siapa yang memampukan ibu yang sederhana ini? Yang ngomong tidak lancar di depan umum. Tapi dia bisa memberi jawab. Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah realita di dalam kehidupan kita. Ya. Ini dunia di mana kita hidup saat ini. Kita hidup di era digital. Ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang bisa kita hadapi. Tapi di dalam semangat kasih yang menebus, Allah menggunakan kesukaran dan berbagai cobaan hidup untuk menghasilkan hati yang lembut namun kokoh. Menjadi pribadi yang mengalami transformasi dan semakin serupa dengan Kristus. Dan siap dipakai menjadi alat kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap dipakai oleh Allah menjadi alat untuk kemuliaannya? Mungkin kita sedang susah, mungkin kita sedang sulit, sedang bersedih. Mungkin hari ini kita melayani, kita memuji Tuhan Allah yang perkasa. Tapi mungkin dalam hati kita memegang tangannya. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyak hal yang kadang tidak terduga dalam hidup kami. Bisa kami hadapi. Ada kesulitan, ada cobaan, ada dunia yang begitu gelap yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi biarlah kami tetap meyakini bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah di dalam segala ketidakberdayaan kami Tuhan, kami tetap memegang tangan Tuhan. Kami berlari kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lainnya. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa mempercayai Tuhan dan bersandar hanya kepada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang memberi kekuatan bagi kami menaikkan doa ini. Amin.